wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Hawla wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke atau dimanapun berada ya, selamat pagi. Insyaallah pagi yang cerah, meskipun masih ada batuk-batuk dikit. Nggak apalah. Sahabat neuroparenting yang berbahagia, berbicara tentang pengasuhan tidak ada habisnya ya. Selamat pagi, assalamualaikum Bunda Dewi. Wah, dengan senang hati kita ngobrol bareng aja, ngobrol pagi. Berbicara tentang neuroparenting tidak ada habisnya ya, tentang pengasuhan. Insya Allah nanti jam 9 waktu Indonesia bagian Barat kita juga membuka kelas ya, membuka kelas neuroparenting reguler. Sekarang kelasnya neuroparenting reguler, ada program 6 bulan, ada program 1 tahun. Ini sebagai upaya kita agar semuanya bisa belajar bareng neuroparenting ya. Neuroparenting ya, apa sih neuroparenting? Neuroparenting itu kalau dari sisi katanya, dari sisi kata ya, berasal dari 2 kata ya, dari neuron yang artinya sel saraf, dan parenting berarti pengasuhan. Lalu apa hubungannya antara sel saraf dan pengasuhan gitu kan? Dalam berbagai riset neuroscience telah ditemukan bahwa antara otak dan perilaku manusia itu tidak bisa dipisahkan ya. Lebih jauh lagi ya, bahwa proses pendidikan itu sangat mustahil tidak melibatkan otak, sangat mustahil ya. Jadi alias pendidikan manusia pasti melibatkan otak ya, risetnya gitu. Demikian juga termasuk pengasuhan. Jadi teman-teman keluarga Indonesia ya, yang kalau belajar tentang pengasuhan, kalau menafikan peran daripada otak untuk mengasuh anak sangat tidak bijak ya. Kalau saya tidak mengatakan sangat salah ya, gitu ya. Sangat tidak bijak. Karena apa? Karena so pasti gitu ya, setiap pengasuhan, setiap pengasuhan anak pasti melibatkan piranti-piranti otak anak. Nah, esensi daripada sebuah pengasuhan kan minta maaf nih. Esensi dari sebuah pengasuhan adalah ya, anak kita kan biar cerdas kan. Oke ya. Semua orang pasti menginginkan ya, efek daripada pengasuhan anak adalah anak yang cerdas. Nah, cerdas ini banyak kita gali ya. Sebagian besar orang tua masih memahami bahwa kecerdasan itu kecerdasan kognitif gitu. Kecerdasan yang membuat anak bisa membaca, anak bisa menulis, anak bisa berhitung ya. Sebetulnya bukan hanya sekedar itu ya. Anak bisa membaca, tapi kalau nggak mau membaca gimana? Nah ya, anak bisa berhitung, tapi kalau nggak mau menghitung gimana? Anak bisa menulis, tapi kalau nggak mau menulis gimana? Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, kecerdasan yang komplit adalah, kalau di dalam neuroscience ada 5 kecerdasan yang teman-teman harus install di putra-putri kita ya, mulai dari kecerdasan gerak, kecerdasan emosi, kecerdasan rasio, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual.
Kalau dikembangkan yang lainnya banyak sekali ya. Ada istilah kecerdasan majemuk, ada kecerdasan apa namanya kecerdasan yang berhubungan dengan ketangguhan dan seterusnya. Intinya adalah mengasuh itu mengasuh otak, whole brain, ya. Di dalam otak ada yang namanya emosi. Di dalam otak ada yang namanya gerak. Di dalam otak ada yang namanya kognitif. Di dalam otak ada yang namanya sosial. Di dalam otak ada yang namanya spiritual. Ya, semuanya kita berikan pada putra-putri kita agar mereka memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan masa depannya dia, masa depan anak. So kalau belajar pengasuhan ya seyogianya komprehensif. Ya. Sesederhana apapun belajar pengasuhan ya harus komprehensif. Komprehensif itu tidak sepangkal-sepangkal, ya. Tidak secuil-secuil. Ya. Satu apa namanya istilahnya kalau di dalam neuroscience ya whole brain, menyeluruh. Nah, gitu, menyeluruh. Nah, ini perlu satu kesungguhan untuk apa? Untuk belajar para orang tua. Bekal yang diberikan oleh orang tua kita ketika beliau berdua mengasuh kita itu tidaklah cukup ya. Atau kadang boleh dikata bekal yang kurang tepat bisa jadi ya, perlu disempurnakan dan seterusnya. Mengingat mengasuh anak itu harus sesuai dengan ini ya kan, apa namanya zamannya anak ya termasuk kalau sekarang ya harus sesuai dengan apa namanya kondisi otak anak gitu ya. Loh, otak anak sekarang sangat luar biasa dengan suplemen yang cukup banyak ya, suplemen yang berkualitas maksud saya, menyebabkan proses yang namanya neurogenesis ya, proses pembentukan sel-sel saraf itu begitu menggairahkan gitu ya, yang pada gilirannya terbentuklah sel-sel neuron ya, bukan hanya 100 miliar bahkan lebih daripada 100 miliar. Ya, ini berefek kepada kemampuan anak-anak ya, kemampuan anak-anak berpikir, berperasaan, bersikap dan berperilaku. Nah, ini fondasi besar. Oleh karenanya kita tidak bisa mengajari atau mengasuh anak hanya dengan instrumen, hanya dengan pengetahuan yang selama ini kita miliki. Ya, orang tua harus belajar. Salah satu model pengasuhan itu adalah neuroparenting, salah satu model. Maka karena neuroparenting itu sebagai model, maka dia punya framework, maka dia punya kerangka kerja, oke ya. Sehingga kenapa kok sampai ribet-ribet begitu dok? Teman-teman, yang namanya produk mobil aja. Produk mobil itu untuk dari satu batang besi, dari selembar karet ya, dipadukan semuanya sehingga sebatang besi itu menjadi sebuah rangkaian mobil ya. Dari sebatang besi itu akhirnya
menjadi sebuah rangkaian mesin, dari selembar karet menjadi satu interior yang sangat indah sekali di dalam mobil itu, ya. Setiap pabrikasi mobil pasti memiliki model, pasti. Ya. Nah, kalau nggak memiliki model nggak bisa diproduksi banyak. Ya. Tidak bisa diukur standarisasinya. Ya, minimal yang harus dimiliki. Oh, kalau kendaraan Asia itu gini, kalau kendaraan Eropa gini dan seterusnya. Karena apa? Karena memiliki model, karena memiliki kerangka kerja. Mobil aja begitu, apalagi manusia. Ya, manusia yang membuat mobil, gitu ya istilahnya. Sehingga teman-teman harus seyogianya tidak menafikan asal mengasuh. Saya katakan demikian karena ya minimal ini saling mengingatkan ya ke saya sebagai orang tua, betul, sudah orang tua, udah yangkung gitu ya. Saya semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya ya gitu ya, saya menyampaikan. Saya diskusi sama anak-anak, termasuk anak mantu. Bagi saya sudah anak gitu aja, bagi saya sudah ada istilah anak mantu dan seterusnya kan gitu kan. Suatu ketika saya nggak sehat badan gitu ya, tiba-tiba saya minta anak mantu saya, kebetulan seorang dokter, saya minta Dek, buatin resep dong gini. Nah, kemudian istri, masuk buat sendiri nggak bisa, mau ngerasain anak mantu. Bukan anak mantu ya, anak sendiri. Kebetulan anak saya kan semuanya kan laki-laki ya, kemudian ada anak mantu perempuan, jadi merasakan bagaimana punya anak perempuan. Nah, gitu. Asik juga ya. Kembali ke pengasuhan. Betapa pentingnya ilmu pengasuhan ini. Mumpung sekarang itu banyak sekali ilmu pengasuhan ya. Namun agar bisa digunakan untuk mengawal proses pendidikan dan proses pengasuhan putra-putri kita, maka seyogianya teman-teman belajar pengasuhan itu yang sistematis, gitu ya. Sistematis, jangan asal comot sana, comot sini gitu. Ya boleh-bolehlah comot, yang penting sudah punya kerangkanya. Oh, ini aku butuh ini dari sini, aku butuh dari ini, yang penting ada kerangkanya. Ya. Jangan hanya sekedar ikut seminar parenting karena di absen. Jangan sekedar ikut seminar parenting karena malu teman-teman yang lain juga ikut. Waduh, ini menurut saya pola berpikir yang masih primordial ya, pola berpikir yang masih zaman dulu ya gitu ya. Sekarang dinamika belajar ya, termasuk para belajar pengasuhan. Itu yang membuat saya, kenapa neuroparenting ini akhirnya saya buat program 1 tahun. Ya, 1 tahun sekolah betul ya, nggak tahu nanti akan yang menjadi sebuah diploma atau apa, nggak tahu ya. Kita mulai dari program 6 bulan dulu ini, mulai Juli sampai Desember gitu ya. Terus kemudian nanti mulai Januari itu programnya sudah mulai 1 tahun ya. Salah satu keunggulan daripada sekolah neuroparenting adalah kita mengajari pengasuhan anak ya, pengasuhan anak
dengan berpandukan, ya, dengan berpandukan itu ya berpandukan ada yang nanya berpandukan gimana sih Dok? Ya kita nyantol gitu, kita nyantol pada bagaimana otak anak itu tumbuh dan berkembang. Karena esensinya adalah yang kita asuh itu ya otak itu gitu ya. Otak yang mana? Isi otaknya, isi otak yang namanya sel sarafnya, yang bernama neuron. Nah, di situ yang kita berikan pengasuhan dengan teknik-teknik tertentu sedemikian rupa sehingga tidak merusak daripada neuron satu, sedemikian rupa bersinergi dengan tumbuh kembang neuron yang kedua, sedemikian rupa menghasilkan sebuah rangsangan-rangsangan, sebuah kekuatan-kekuatan yang menyebabkan neuron itu mengalami tumbuh dan berkembang secara sempurna. Maka di neuroparenting, teman-teman, kalau ingin belajar pengasuhan yang benar itu bagaimana masuk di neuroparenting. Ya. Neuroparenting memang tidak banyak membahas tentang pengasuhan inklusif dan seterusnya, enggak. Ya, itu saya serahkan ke teman-teman yang lain. Ya, kita belajar bagaimana sih mengasuh yang benar itu gimana gitu ya. Sesuai dengan tumbuh kembang otak. Kolega saya, sejawat saya, Dr. Putri dari Palembang yang memiliki dia seorang ibu yang ya dokter ya gitu ya. Seorang ibu yang minta maaf nggak semuanya dokter paham tentang atau menyadari tentang betapa pentingnya pengasuhan anak kan gitu kan. Loh, saya dokter juga kan gitu kan. Saya sangat jengkel sekali pada sahabat saya ya yang dia spesialis itu ya gitu ya. Putranya hanya satu gitu ya. Dengan kehendak Allah meninggal dengan demam berdarah. Ya itu kehendak Allah kan gitu ya. Tapi kan ada peran daripada orang tuanya, sibuk nangani pasien yang lain, anak sendiri kena demam berdarah, terlena sampai terjadinya DSS dengan shock syndrome sehingga tidak bisa diselamatkan dan wafat. Nah, gitu. Kalau sudah begitu kan terus piye. Ini butuh pemahaman secara serius. Sejago-jagonya kita, saya punya seorang seorang guru besar saya, ya seorang pembina, ya selengkap lah sama plus orang tua saya juga gitu ya. Ketua yayasan saya juga di Rumah Sakit Siti Maria Manado, Profesor Isa Alwidatau gitu. Ya, seorang ibu yang saya mengenalinya sejak saya jadi mahasiswanya beliau. Wow, seorang ibu yang sangat cerdas menurut saya. Wah, gitu ya, cerdas, wah, keren pokoknya, di atas rata-rata. Disiplin, gitu ya, sangat disiplin. Di balik kesibukan yang amat sibuk gitu ya. Dia seorang profesor neurosains internis dan subspesialis sudah salah satunya alergi. Dia tetap memperhatikan bagaimana menyiapkan masa depan putra putri. Ya. Nah, di antara yang lain-lain ini yang saya sampaikan termasuk pesan-pesan beliau. Artinya sesibuk apapun gitu ya, kita kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak ya, berarti Tuhan memberikan satu pesan bahwa aku titip nih gitu ya, titip, jadikan dia generasi hebat gitu, iya kan. Nah kalau titip yang titip bupati aja kita udah kelabakan. Coba teman-teman BK, teman-teman KB kelompok bermain, tiba-tiba
seorang bupati datang dan membawa anaknya gitu ya, terus kemudian Anda dititipin putra putrinya untuk mendidik di kelompok bermain, pasti kan sesuatu banget. Nah ini Tuhan sendiri memberikan satu statement kepada kita bahwa titipan, ya, ini barang titipan. Ya teman-teman ya, ini maka saya buat sekolah neuroparenting ya, sampai hingga saat ini nanti ya udah cukup banyak lah alumni neuroparenting. Ini kita buat satu sekolah reguler ya. Kita mulai dari 6 bulan ini. Alhamdulillah ini ada 20-an lebih ya yang kita sudah mulai regulernya gitu ya. Insya Allah nanti mulai Januari itu programnya 1 tahun ya. Dengan berbagai materi yang teman-teman bisa bisa lihat ya di brosur-brosur ya, cukup banyak brosur-brosurnya menurut saya ya. Ada materi-materi yang ya pasti yang pertama kita mulai dari neuroscience for parenting, itu dasar basic. Neuroscience itu ilmu saraf ya, ilmu saraf, ilmu neuron yang berhubungan dengan pengasuhan itu gimana, ya, kita awali dari situ ya. Neuroscience for parenting, kita belajar tentang dasar-dasar ya, dasar-dasar bagaimana sih ya pengasuhan itu gimana sih sebenarnya, nah, gitu kan. Mengasuh itu gimana sih, mendidik itu gimana sih sebetulnya gitu ya. Dalam neuroscience mengasuh, mendidik, dan seluruh aktivitas indrawi ya tidak terlepas dari proses belajar itu sendiri ya. Kita belajar demikian sehingga kita paham ya kenapa anak-anak itu kok yang anak-anak kecil usia 3 tahun 4 tahun keponya ya Allah gitu ya. Semakin kepo otaknya semakin sehat bunda, tak beritahu ya, semakin kepo otaknya semakin sehat gitu ya. Semakin sehat karena apa? Semakin terbentuklah struktur-struktur neuron baru, terbentuklah sambungan-sambungan baru ya, yang pada gilirannya ketika kita ngomong tentang kecerdasan itu ditandai salah satunya adalah terwujudnya bangunan-bangunan baru, struktur-struktur baru, sambungan-sambungan baru neuron anak. Semakin banyak sambungan semakin baik. Nah, ya, itu esensi mengasuh. Jadi the real of mengasuh itu adalah mengasuh neuron. Oke. Nah, syukurnya ya otak ini kok berkembangnya nggak langsung jenggelek nih, syukurnya itu. Otak nggak langsung jreng 100%. Anak lahir langsung lari, langsung bisa nerangkan kalkulus dan sebagainya. Kagak. Tahap demi tahap. Maka mengasuh anak, mendidik anak itu juga harus tahap demi tahap. Gak boleh langsung brang-brung, gak boleh. Harus tahap demi tahap. Step by step. Ya. Maka bahasa yang kita sematkan pada neuron yang namanya tumbuh dan berkembang itu pas banget. Maka salah satu yang khas sekali di dalam neuroparenting adalah Anda mengasuh dengan tumbuh. Anda mengasuh anak dengan pikiran tumbuh, bukan pikiran fix. Anda mengasuh anak dengan pikiran growth, gitu. Tahap demi tahap. Anda perhatikan tuh, ya. Bulan pertama, bulan kedua, 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, terus perhatikan. Nanti ada catatan yang teman-teman kalau sudah belajar neuroparenting ada catatan namanya RABO ya.
rancangan aplikasi pelaksanaan pengasuhan berbasis otak. Ya, teman-teman yang menerapkan Rabo itu dia tanpa dia menyadari, tanpa dia sadari, loh Dok, aku kok tahu karakternya, ya. Loh Dok, aku kok tahu seperti tahu bakatnya, iya. Gitu ya. Jadi ya mengasuh ya harus ada ilmu. Oke ya. Kemudian yang kita bahas tentang leadership, ya, child leadership, ya kita bahas, ya, kepemimpinan anak, karena itu esensi yang tidak hal yang cukup penting yang tidak kita bisa lewatkan untuk mengasuh anak. Kita mengajarkan juga bagaimana sih membangun karakter itu, ya, bangun karakter itu, ya, yang tidak kalah serunya nanti mengenali minimal 9 otak tumbuh kembang sebagai pemandu untuk merancang program-program untuk merangsang aktivitas pengasuhan putra-putri Anda. Contoh, usia 4 bulan otak kecil anak sudah mulai berkembang pesat, maksud saya. Berkembangnya sih sebelum sudah berkembang. 4 bulan, 5 bulan dia berkembang sangat pesat, mengimbangi aktivitas batang otak yang sudah berkembang dari awalnya. Sejak anak lahir dia sudah berkembang dengan sempurna. Usia 4 bulan sampai 5 bulan anak yang ditandai dengan otak kecilnya sudah sangat luar biasa, memiliki anak menjadi materi-materinya prioritas yang berhubungan dengan keseimbangan, yang berhubungan dengan koordinasi dan seterusnya. Ya. Sisi yang lain, seorang ibu pasti paham bahwa otak pendengaran adalah otak pertama kali. Indera pendengaran adalah indera pertama kali yang sudah on sejak anak itu lahir. Ya, kita akan menerangkan ada apa di indera pendengaran ini, gitu ya. Apa yang Anda lakukan dengan indera pendengaran putra-putri Anda ketika putra-putri Anda usia 0 sampai 4 bulan, 5 bulan. Ya. Di sana ada satu komponen saraf yang namanya vestibular, yang memiliki kontribusi dalam membangun keseimbangan. Jadi jangan Anda anggap remeh ketika pengasuhan di awal itu Anda berikan bunyi-bunyian yang indah-indah gini, itu akan berdampak pada anak bisa duduk. Masa tuh? Iya. Oke. Selain koklea, di pendengaran itu ada namanya vestibular yang berhubungan dengan keseimbangan. Maka itu kalau teman-teman itu punya anak-anak kecil gitu ya di rumah, ya gitu ya, usia 5 bulan, 6 bulan, jangan putar musik besar-besar. Putar musik jedung, kacau nanti ini yang lembut-lembut, sholawatan, mengaji, atau puji-pujian, lagu-lagu. Oke ya, begitu. Apa yang terjadi kalau sudah prioritas Anda kalau memiliki putra-putri usia 4, 5, 6 bulan, ayo. Nutrisi iya pasti, tapi coba apa yang harus prioritas? Kalau teman-teman sudah belajar neuroparameter, teman-teman pasti akan tahu. Ya. Apa yang prioritasnya ini? Ya, kita mengacu pada tumbuh kembang otak di usia 4, 5, 6 bulan. Ya. Latihan-latihan proses berpikir, latihan-latihan membangun akselerasi. Ya. Akselerasi
pada anak-anak usia 4, 5, 6 bulan sudah mulai dia rintis akselerasi. Dan akselerasinya itu akan berefek kepada akselerasinya dia berpikir. Nanti kalau sudah besar, sudah minimal sudah remaja lah gitu, atau para remaja lah gitu, biar pikirannya nggak meledak-ledak, ya, enak diajak ngomong, gitu ya, enak diajak komunikasi, gitu ya. Itu harus dilatih, membangun keselarasan di usia 4, 5, 6 bulan. Dengan cara apa? Anda ajarin berangkang. Nah, salah satu simpel kan. Oh, sejak dulu dok, tapi sejak dulu kan banyak para orang tua konsentrasinya kan bukan berangkang. Ayo, konsentrasinya di mana? Jalan kaki, ya. Iya. Anak-anak kalau berangkang hampir bisa dipastikan dia bisa jalan kaki. Kalau anak-anak yang bisa jalan kaki belum tentu dia bisa berangkang. Berangkang adalah satu aktivitas proses akselerasi yang melibatkan rasa anak, yang melibatkan gerakan-gerakan anak, yang pada gilirannya bisa membangun aktivitas-aktivitas kognitif sederhana yang mulai dilatihkan pada diri anak. Ini nanti akan berefek kepada anak akan nyaman ketika mengalami tekanan-tekanan emosi. Ya. Putra-putri Anda tantrum. Kalau emosi teriak-teriak, kalau emosi bergulung-gulung, ya, jangan-jangan ini salah satu penyebabnya dia nggak bisa melakukan merangkak. Nah, ya. Oke teman-teman, sekapur siri tentang neuroparenting ya. Ini nanti terima kasih pada teman-teman yang hari ini hari ini sudah masuk di kelas ya. Berarti mulai hari ini sampai Desember saya tidak membuka kelas baru neuroparenting, kecuali ada kelas-kelas yang lama yang belum selesai karena 1-2 kendala dan seterusnya kan gitu, kita akan selesaikan ya gitu. Kalau untuk baru mulai sendiri kayaknya sudah nanti kita tunggu bulan Januari ya teman-teman ya. Kita tetap semangat ya. Anda kita bareng-bareng belajar masuk anak, mendidik anak sehingga putra-putri kita, putra-putri Indonesia menjadi pribadi-pribadi yang hebat ya. Pribadi yang hebat itu ada tiga turbonya gitu ya. Anak itu tangguh, anak itu cerdas, dan anak itu berakhlak mulia. Sampai jumpa ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.